Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kita, channelnya kita semua. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin masalah WTT maupun BTT, masalah ketapang pekat sama ketapang tipis, dan fungsi dan manfaat dari ketapang sendiri. Karena ini banyak banget orang yang nanyain, dan banyak banget orang yang bikin statement bahwasanya ketapang itu numbuhin bunga. Nah, di sini aku bakal coba ngelurusin, bener nggak sih ketapang itu numbuhin bunga, biar kalian tuh nggak salah paham, nggak salah sangka gitu loh. Karena pada dasarnya sudahlah, aku nggak usah ngejelasin di intro ini. Ya, intinya di sini bakalan aku jelasin sebisa mungkin masalah keterkaitan masalah WTT maupun BTT dengan ketapang, sebenarnya dengan substrat juga ya. Dan apa ya? Sebenarnya ini saling berkesinambungan, masalah BTT, WTT, ketapang, pekat, tipis, sama substrat. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan coba jelasin semua itu, aku rangkum jadi satu apa ya? Penjelasan yang semoga ini gampang banget dimengerti sama kalian, dan semoga singkat kalau bisa ya, karena ini sebenarnya cukup panjang dan cukup rumit. Sebenarnya simple sih, cuman untuk meluruskan pola pikir yang sudah salah itu kadang agak rumit. Nah, kalau gitu gak usah lama-lama, langsung intro aja dengan intro baru. Yuhu. Nah, oke guys. Jadi gini, untuk masalah BTT, WTT, ketapang pekat maupun ketapang tipis itu bakal aku jelasin untuk kesimpulannya di belakang. Sekarang aku mau jelasin dulu masalah yang WTT. Nah, WTT ini fungsinya apa dan artinya apa? WTT itu adalah white tank treatment. Jadi treatment dengan tank yang berwarna putih. Dan fungsinya untuk apa? Untuk WTT sendiri itu fungsinya untuk menaikkan warna ya. Jadi untuk menaikkan warna biar cepat itu kita gunakanlah treatment WTT namanya. WTT itu benar-benar sangat-sangat membantu untuk merubah warna ikan. Selain dari pakan ya, selain dari pakan, WTT itu sangat berpengaruh. Kedua, kebetulan untuk substrat itu kan kita selalu gunakan agar ikan lebih nyaman ya kalau pakai substrat. Nah, untuk WTT sendiri itu biasanya untuk menaikkan warna itu cocoknya pakai substrat berwarna merah. Itu kalau bar ikan sudah pekat. Ini untuk maru ya, kalau barnya sudah pekat, jadi kita gunakan aja pasir malang merah kalau barnya pekat. Tapi kalau barnya tipis, WTT ini bisa digabungin juga dengan substrat berwarna hitam kalau bar ikan kalian tipis. Dan itu kembali lagi ke pencahayaan. Jadi secerah apa pencahayaan kalian. Kalau ini pencahayaannya nggak terlalu cerah, jadi aku pakai pasir malang merah yang halus, karena yang halus ini pantulan cahayanya lebih keras dibandingkan yang kasar. Jadi yang kasar tuh kayak campur hitam gitu loh, kalau di daerahku tuh kayak gitu. Nah, ini untuk WTT yang pertama. Jadi fungsinya kalian sudah bisa apa ya, bisa bayangin lah, WTT itu untuk naikin warna. Setelah itu bisa dipaduin sama pasir malang merah, itu bagus banget untuk warna. Kalau semuanya barnya tipis nih, barnya agak-agak tipis, nggak tipis-tipis banget, kalian bisa paduin dengan pasir malang hitam. Nah, untuk pencahayaan kalian pakai secukupnya aja, yang penting 24 jam itu bagus. Dan untuk aku kebetulan untuk WTT ini, kebetulan Marco ini nggak tebel-tebel banget. Tebel sih barnya, cuman agak sedikit apa ya, pudar dikit lah. Jadi aku kasih ketapang tipis. Jadi fungsinya ketapang tipis ini untuk menjaga biar airnya nggak terlalu jernih-jernih banget ya. Tapi ini jernih banget sih sebenarnya, cuman sedikit kekuning-kuningan. Itu pertama untuk WTT. Nah, sekarang kita ke BTT. Oke guys, ini dia untuk BTT ya. Jadi BTT itu contohnya salah satunya ini. Nah, ini sekalian untuk edukasi dari apa ya, cara merawat bebian maru ya. Ini aku pakai BTT namanya. BTT itu adalah black tank treatment. Jadi treatment di tank yang warnanya hitam gitu. Jadi tank warna hitam atau warna putih itu sangat-sangat berpengaruh banget untuk ini, untuk maru ya, untuk maru yang kecil. Jadi kita kan menginginkan bar ikan saat besar itu kan tegas, pekat, warna hitam. Jadi mulai kecil inilah kita harus lakukan yang namanya BTT, black tank treatment. Untuk apa? Untuk memekatkan si bar itu sendiri. Selain itu aku juga pakai ketapang, karena ini kebetulan bar ikan-ikan ini tuh kemarin tipis ya, waktu aku pakai air bening, jadinya aku isilah ketapang sedikit gitu. Sebenarnya fungsi ketapang itu banyak, nanti aku bakalan jelasin di bagian-bagian ketapangnya ya. Sekarang aku masalah BTT dulu. Jadi BTT ini fungsinya untuk black tank treatment, itu untuk menebalkan bar. Jadi kalau ada warna-warna hitam yang harus kita kejar di ikan, itu kita pakailah BTT, karena BTT ini berpengaruh banget. Contohnya limbata. Nah, ini limbata yang aku dapat kemarin. Jadi perkembangannya itu kayak gini ya sekarang ya. Nah, ini dia. Ini masih mager banget. Cuman ini salah satunya contoh dari treatment BTT. Nah, ini dia. Ini limbatanya. Jadi limbata saat kita treatment di tank BTT itu akan seperti ini dia warnanya.
Jadi warnanya itu akan seperti ini. Jadi hitam gelap tapi nggak mempengaruhi warna kuning ya. Kuning dan biru itu tetap ada. Dan contoh nih, limbata yang ditreatment dengan menggunakan treatment WTT. Nah, ini dia contohnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi pada dasarnya ikan itu akan mengikuti tempat dia tinggal. Jadi kalau full white kayak gini, ikan itu bakalan putih kayak gini gitu loh. Karena aku punya, jadi hasil dari WTT yang ekstrim tuh, nah kayak gini hasil WTT yang ekstrim. Ini asiatica ya, sama alligator nih juga ada nih videonya. Nah, ini dia salah satu hasil dari WTT yang ekstrim, white tank treatment yang ekstrim. Jadi sangat berpengaruh ya settingan tank itu dengan hasil hasil penampakan ikan atau kondisi ikan gitu guys. Nah, untuk contoh dari BTT itu kayak gini. Jadi kita untuk memaksimalkan warna hitam atau warna yang gelap pada ikan. Jadi kita harus pakai BTT ya, black tank treatment. Itu satu untuk menaikkan warna bar. Itu cocok banget untuk maru-maru yang masih kecil, masih dalam masa progres ya. Nah, itu kalian bisa pakai BTT ini. Sama substrat itu terserah sih, mau merah mau hitam aman. Yang penting background kalau bisa hitam semua. Itu untuk maru yang masih kecil agar saat dia besar itu barnya dia itu pekat tebel. Dan untuk maru-maru kalian nih, kalau memang barnya dari kecil sudah pekat, sudah tebel, tetap aja pakai aja yang namanya BTT. Karena apa? Itu untuk menjaga kestabilan dari bar tersebut gitu. Dan untuk ketapang wajib atau enggak, itu bakalan kita jelasin di masalah ketapang. Nah, jadi sekarang untuk masalah BTT ini menurutku sudah sudah jelas banget lah bahwa BTT itu fungsinya apa? Untuk menebalkan bar. Jadi untuk mempertegas sesuatu hal, warna yang ada pada ikan yang berwarna hitam seperti bar itu berwarna hitam, kita untuk mengejar yang namanya pigmen hitam pada ikan. Jadi kita BTT, black tank treatment. Pada dasarnya ikan itu akan mengikuti lokasi tempat dia tinggal. Jadi seperti berkamuflase ya, apa sih namanya, kayak bunglon itu loh. Jadi dia mengikuti tempatnya. Jadi kalau tempatnya warnanya cerah putih, jadi dia bakalan ikut putih kayak di video asiatica yang WTT di depan sama alligator hasil WTT di depan. Nah, sekarang kita langsung ke ketapang nih. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya masalah ketapang. Nah, untuk masalah ketapang ini pertama aku bakal ngejelasin masalah fungsinya dulu ya. Nah, jadi untuk fungsi ketapang ini sendiri, untuk ketapang ini sendiri fungsinya itu untuk satu, menurunkan pH. Kenapa bang pH-nya kok harus turun gitu? Jadi pada dasarnya Canamaru, ini untuk Canamaru ya. Canamaru itu habitatnya kan ada di black water, jadi pH di sana itu rendah. Jadi kenapa kita harus gunakan ketapang itu agar seolah-olah air itu menyerupai di alamnya lah. Jadi pH-nya itu nggak terlalu tinggi, jadi ikan itu nggak kaget. Karena pada dasarnya Canamaru ini lebih suka di pH yang rendah gitu guys. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dari ketapang ini apa? Nah, ketapang ini sendiri itu punya fungsi yaitu antibiotik alami. Jadi untuk ikan-ikan yang untuk ikan yang nggak terlalu parah ya. Jadi untuk yang kayak cuman luka kecil atau apa, itu kita bisa berikan obat antibiotik itu berupa daun ketapang ini sendiri. Jadi tanin dari ketapang ini punya zat untuk antibiotik alami ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga untuk apa? Nah, yang ketiga ini masuk ke tadi ya, hampir nyambung ke masalah di BTT. Nah, maksudnya gimana bang gitu? Nah, jadi untuk ikan nih yang barnya bener-bener tipis banget, lalu di treatment di tank BTT ataupun WTT nih. Nah, kalau dari WTT itu kan pasti nggak masuk untuk ikan di bar tipis. Nah, gimana caranya kita WTT barnya tipis tapi kita pengen pekat, tapi tanknya ini sudah full white ibaratnya gitu. Nah, kita bisa akalin itu dengan satu pasir hitam dengan ketapang yang pekat. Itu bisa juga digunakan untuk treatment Canamaru yang barnya tipis. Nah, untuk yang kedua nih, ini untuk ikan yang bener-bener parah. Maksudnya parah itu tipis banget barnya. Jadi kita bisa lakukan BTT, black tank treatment. Setelah itu untuk pasirnya, kalau sudah BTT sih aku saranin pakai pasir malang merah ya, nggak harus hitam, karena biar nggak terlalu gelap banget. Ataupun pakai pasir malang hitam nggak apa-apa, tapi kita tetap pakai ketapang. Nah, untuk kadar ketapang nih, pekat atau enggaknya itu kembali lagi ke bar ikan kalian. Jadi kalau barnya bener-bener tipis banget, kalian bisa pakai di ketapang pekat. Tapi kalau barnya nggak terlalu tipis, kalian bisa pakai ketapang yang nggak terlalu pekat. Karena pada dasarnya kalau ketapang nggak terlalu pekat itu juga bagus ya untuk warna. Jadi kayak si Marco lah, ibaratnya Marco ini barnya nggak terlalu tipis. Nah, tapi dia aku taruh di WTT.
Nah tapi tetap aku pakein dia ketapang tipis agar apa, agar barnya nggak bener-bener kayak pudar banget, itu enggak. Jadi tetap ada kayak warna dari air itu sendiri, pH-nya juga agak turun, sama di apa ya, warna air tuh nggak bener-bener bening gitu. Jadi untuk menjaga agar barnya si Marco ini nggak bener-bener drop. Nah itu. Dan untuk masalah yang sering terjadi dan salah dimengerti ya, ini untuk masalah ketapang menumbuhkan bunga. Mohon maaf kalau mungkin ini berbeda dari orang yang lain. Jadi saya belum pernah membaca maupun dapat sebuah penelitian bahwasanya ketapang ini bisa menumbuhkan bunga. Itu sama sekali aku belum dapat. Setauku fungsi-fungsi dari ketapang yaitu tadi. Kalaupun masalah bunga, ini aku jelasin lagi dan mungkin akan aku selalu jelasin di video tentang maru ya. Untuk masalah bunga itu memang harus kita kembali kepada genetik. Itu untuk ikan cana maru yang pengen bunganya banyak, itu tetap kembali ke genetik. Untuk treatment bunga, itu tetap yang pertama itu adalah asupan protein yang cukup. Asupan protein. Bang, kok nggak boleh makan jangkrik? Ikanku loh di treatment pakainya jangkrik, makannya jangkrik, terus tumbuh bunga. Sebentar ya. Jadi gini loh. Ikanmu kalau sudah memang bakatnya di bunga, bakatnya kuat banget, jangan kamu kasih makan jangkrik, kasih makan ceri aja, pasti tumbuh bunga kok. Gitu loh. Jadi kayak kemarin aku masalah ngelarang ngasih makan jangkrik itu satu, untuk ikan kecil tuh nggak bagus. Emang bener dia bisa memekatkan bar ya, bikin bar pekat itu bisa. Cuman untuk masalah bar itu kan ya kayak sekarang kita bisa gunakan BTT, gunakan dengan Blackwater, menggunakan ketapang, itu kan bisa. Kenapa harus dengan jangkrik? Kalau ikan kalian gendut banget over, untuk dietin maru itu nggak gampang loh. Coba deh kalian tanya sama orang yang sudah keep maru, apalagi yang sudah berpengalaman, yang sudah suhu lah ibaratnya. Kalian tanya untuk dietin maru tuh gimana sih susahnya? Itu lama banget prosesnya. Jadi kalau kita bisa gunakan cara yang lain untuk menebalkan bar, kenapa harus pakai jangkrik gitu loh? Aku nggak ngelarang penggunaan jangkrik. Cuman kalau untuk ikan kecil tuh kadang kasihan. Saat sekarang ikannya 10 cm atau 9 cm, kita kasih jangkrik, size-nya jangkrik itu kan agak gede. Jadi langsung over gitu perutnya. Untuk dicerna pun akhirnya kan terlalu padat gitu loh. Jadi aku saranin pakai yang lain gitu. Tapi ini nih untuk orang yang komen seperti itu, ini baik. Ini maksudnya biar apa ya? Biar jadi pelajaran juga buat yang lain ya. Ibaratnya kalaupun ada pertanyaan seperti ini, biar akhirnya kan terjawab sekarang gitu. Jadi untuk masalah BTT, WTT ini berpengaruh untuk bar ya. Kalau untuk bunga itu terus disangkut pautin sama ketapang itu enggak ya, karena ketapang itu untuk menurunkan pH. Intinya ya mungkin ketapang bisa numbuhin bunga, bukan numbuhin ya, tapi lebih tepatnya itu membuat mood ikan jadi bagus. Karena pada dasarnya ikan kalau sudah nyaman, semuanya ikan nih maru, dia suka di pH yang rendah. Kita kasih ketapang, pH-nya rendah, dia akan nyaman di sana. Bisalah tumbuh bunga, itu bisa banget, bisa. Untuk intinya membuat nyaman ikan. Tapi ikan nyaman itu nggak selalu di air-air ketapang gitu. Kadang ada juga, apalagi kan sekarang udah ada yang breeding cana itu kan. Jadi dia tanpa ketapang pun nggak masalah, karena pada dasarnya dia dari kecil sudah di air yang bening gitu. Jadi untuk masalah kenyamanan sendiri itu kembali ke settingan tank, cocoknya gimana. Yang penting ikan satu, seperti di video sebelumnya tentang masalah-masalah yang sering dilakukan oleh kiper-kiper cana maru tuh, jangan sering diobok-obok deh ikannya. Jadi untuk masalah BTT, WTT, terus masalah ketapang pekat, ketapang tipis nih menurutku sudah jelas ya fungsi-fungsinya itu gimana. Terus untuk bar tipis tebal, untuk settingan tank BTT maupun WTT harus pakai ketapang yang gimana, itu menurutku sudah jelas. Selama kalian nggak skip-skip ya videonya tadi, itu seharusnya sudah jelas banget. Dan kalau gitu terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Kalau gitu see you di next video.